Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Rifa Lutfia Hasna di Himara Podcast, podcastnya Mandua. Sudah tidak heran lagi, Mandua mencetak banyak kejuaraan dan juga prestasi. Nah, di sini kita sudah bersama narasumber yang sangat spesial dari Olimpiade Biologi. Untuk kakak-kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, saya dulu ya. Nama saya Kais Zaidan Altaf. Saya bisa dipanggil Kais, kelas 12 IPA 2. Namaku Inayatun Zuriah, biasa dipanggil Inay dari 12 MIPA 4. Nama saya Nidia Aurelia Salma, biasa dipanggil Aurel dari kelas 11 F5. Nah, jadi gini Kak, apa sih hal pertama kali yang membangkitkan minat kakak pada pelajaran biologi? Kalau saya, kenapa saya minat biologi? Itu karena biologi adalah bidang yang mempelajari diri kita sendiri. Jadi apa yang ada di dalam tubuh kita itu ya kita pelajari. Jadi saya ada minat di bidang itu. Ya. Untuk kakak selanjutnya? Kalau aku juga sama kayak Kak sebenarnya aku tuh penasaran sama apa yang terjadi sama diri aku sendiri. Misal kalau kita sakit, itu gimana ya kerja tubuhnya kayak gitu loh. Itu awal mula dari penasaran aja sih. Yes. Kalau aku pertama minat biologi itu karena aku suka tumbuhan. Jadi aku tertarik mulai dari bunga-bunga, jadi aku kayak jadi minat biologi. Nah kan selama Olimpiade itu kan kakak banyak berlatih, banyak belajar gitu ya. Pasti ada waktunya kayak rasa bosan gitu muncul. Nah itu gimana cara ngatasin rasa bosannya pas belajar tuh? Kalau aku ingat tujuan pertama kita belajar itu buat apa? Ya pasti kalau belajar kan ada capeknya, tapi kita harus ingat tujuan awal. Tujuan awal kita kan buat mencari ilmu, terus kayak pencapaian apa yang ingin kita raih kayak gitu. Kita harus ingat itu, makanya bisa semangat lagi kayak gitu. Ya, sama sih. Jadi niat dari awal itu emang udah ada, dan kalau bosan ya itu wajar, tapi jangan lupa sama niat awal, tujuannya apa, dan ya diusahain semaksimal mungkin. Ya kalau aku kurang lebih sama, dan biasanya aku tuh ingat orang tua kayak udah mengusahakan semuanya buat kita. Jadi kalau kita misal nyerah begitu aja kan kasihan ya. Terus ingat niat awal. Nah kalau selama belajar itu ada nggak buku atau sumber belajar itu yang pas kakak pelajari itu kayak berkesan gitu bagi kakak? Ya ada modul gitu, modul yang udah ada, modul KSN, sama kalau saya belajar biasa kalau nggak dari ya buku gitu, YouTube, sama saya sering baca jurnal ilmiah gitu, baca. Kalau kakak yang lainnya? Kalau aku juga sama, biasanya aku belajarnya itu pakai buku, terus nonton di YouTube juga, terus juga sama baca jurnal, karena di biologi itu kita tuh butuh kayak referensi buat penelitian terbaru kayak gitu loh. Biasanya yang di soal yang muncul tuh kayak gitu, jadi kita perlu baca jurnal kayak gitu. Kalau aku dari pembahasan latihan soal sama video materi. Nah kan untuk Olimpiade itu memerlukan waktu belajar. Nah bagaimana kakak menyeimbangkan antara waktu belajar di kelas sama untuk waktu belajar Olimpiade itu ya kak? Kalau aku bikin skala prioritas, jadi kalau misalkan waktu terdekat nih Olimpiade, ya kita fokus belajar Olimpiade aja. Apalagi kalau misal kayak tugas kelas, ya itu masih dalam hal wajar nggak sih? Jadi kalau misalkan kita nunda sebentar, belajarnya ditunda buat Olim dulu, itu nggak masalah, kayak nggak terlalu ketinggalan banget kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih penting kayak misalkan PHB, tapi kita juga ada lomba, karena waktunya lebih deket PHB, ya kita belajar buat PHB aja dulu kayak gitu. Ya, sama-sama. Jadi bikin skala prioritas dulu. Mana yang lebih penting, yang harus dilakukan dalam waktu yang dekat, itu yang dilakuin dulu. Jadi biar nggak acak gitu. Selama kompetisi kemarin ada nggak momen yang paling menegangkan yang kakak lalui gitu selama kompetisi kemarin? Paling pas final
Soalnya final kan ada 3 babak, ada Iya. yang kayak kita menjawab soal, terus lempar-lemparan sama rebutan soal. Paling itu yang rebutan soal karena posisinya kita itu di posisi ketiga di babak terakhirnya. Jadi pas rebutan soal tuh karena kita tegang ya, tapi kita berusaha buat ngejawab semua soalnya. Terus bergeserlah kita ke posisi pertama kayak gitu. Itu yang paling menegangkan sih menurutku. Wah. Terus gimana rasanya jadi juara 1 di Biologi Sudirman Competition? Biasa aja. Maksudnya Wow. maksudnya senang, cuman Ya udah. ya udah kayak gitu. Alhamdulillah, tapi ya udah. Boleh dijelaskan pada perlombaan itu ada beberapa tahap yang harus dilalui sampai masuk ke semifinal dan akhirnya menjadi juara. Ya pertama kan babak penyisian itu masih online di madrasah, kita ngerjainnya online. Nah habis itu setelah pengumuman diambil 30 besar, kita ke Unsud. Habis itu kita semifinal, dan semifinalnya itu di satu ruangan ada 6 pos, satu pos itu satu meja, dan soalnya tuh per Sekitar total 30 lah 6 pos. Ya, 6 pos. Itu kita muter per pos sampai 6. Habis Terus itu diambil. Final diambil 10. 8. Ya 8. Ya final diambil 8. 8. Ya gitu. Nah kan ini lombanya tim ya. Itu timnya itu bentuk sendiri atau emang ditunjuk dari madrasah atau ada seleksinya gitu? Ini ngajuin sendiri. Oh, ngajuin. Jadi 3 anak ini kita ngajuin ke pembina ke lomba ini, terus ya di ACC gitu. Berarti tahu info lombanya dari siapa? Dari ini. Mbak Inai. Oh, habis itu ngajak temen yang lainnya gitu. Iya. Nah, habis itu kan biologi kan mencakup banyak bidang ya, Kak. Iya. Nah, kira-kira itu bidang biologi apa sih yang ingin Kakak dalami? Kalau aku di anatomi fisiologi hewan, terutama di kayak materi kedokterannya gitu, karena menurut aku itu kayak ngilangin rasa penasaranku gitu loh. Kalau misalkan kita jalan-jalan, misal ketemu orang sakit, fenomena yang menurut kita tuh asing, atau misalkan kita demam, kok kita bisa kayak gini ya, menurutku itu bikin penasaran gitu. Kalau misalkan ada orang lain yang kena rare disease misalnya, itu kan kita enggak ya. Jadi menurutku selain menambah ilmu pengetahuan di bidang itu, juga kayak menambah rasa syukur kita gitu loh, kayak kita udah dikasih kesempurnaan sama Allah kayak gitu. Jadi aku pengen mendalami di bidang itu, di anatomi fisiologi hewan, atau biasa kayak kita pelajari itu tentang kedokteran kayak gitu. Sama anatomi fisiologi hewan, karena kita jadi tahu apa sih mekanisme fisiologis metabolisme yang ada di dalam tubuh. Dan selain itu juga aku agak minat di bidang biologi sel, karena aja gitu. Kalau aku di anatomi dan fisiologi tumbuhan, karena aku suka tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau lihat tumbuhan yang apalagi langka nggak ada di Indonesia, itu aku suka penasaran nih tumbuhannya tuh gimana kayak gitu. Kalau selain biologi, ada nggak pelajaran yang ingin Kakak dalami? Kalau pelajaran di sekolah mungkin nggak terlalu, tapi kalau bidang di universitas minatnya itu mungkin agak ke kedokteran. Selain biologi mungkin kedokteran yang kedua lah pilihan. Aku juga sama. Kalau aku matematika. Wow. Kira-kira ada nggak pesan atau motivasi dari Kakak untuk anak-anak Olimpiade yang lainnya agar bisa termotivasi dan bisa mengambil pelajaran dari Kakak? Motivasi apa Nay? Jadi motivasinya adalah pertama buat niatkan apa sih kamu tujuannya belajar ini biologi, kenapa kamu ingin mendalami ini, niatkan. Kalau udah niat, nanti kalau ada halangan apapun pasti akan ya kembali ke niat yang awal tadi, dilakuin hal yang sesuai sama niat itu. Jadi itu bikin niat dulu, diluruskan niatnya apa sih. Ya kita jangan fokus kayak cuman ikut lomba biar dapat juara, menang, dapat hadiahnya. Itu enggak, karena kita ikut lomba itu yang penting wawasannya, terus pengalamannya. Kalau misalkan kita bisa menang, itu berarti bonus dari hasil kerja keras kita. Kalau misalkan belum, ya kita bisa dapat pengalamannya kayak gitu. Sudah, Kak? Iya, jadi itu
beberapa pesan dan kesan dari kakak-kakak buat kalian agar kalian bisa termotivasi dari kakak-kakaknya. Jadi kalian kalau punya bakat itu dikembangin, ditunjukin ke guru kalian biar guru kalian tuh tahu kalau kalian tuh punya bakat dan berhak untuk mengikuti lomba-lomba selanjutnya. Biar kalian bisa masuk ke Himara Podcast kayak kakak-kakak ini ya. Nah, mungkin sekian dari saya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.